Sore hari ini kita akan buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 13 sampai 15, kebangkitan kenyataan yang hendak dipalsukan. Matius 28 13 sampai 15, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencuri ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sejenak kita mau melihat orang-orang yang di luar daripada Tuhan, mereka memang salah satu hal yang paling mereka tekankan untuk menyerang adalah mengenai Kristus yang disalib dan Kristus yang dibangkitkan, ya. Karena mereka mempercayai bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, tetapi di sisi yang lain ada mempercayai Yesus hanya mati tetapi tidak dibangkitkan. Karena Yesus adalah sebagai manusia yang biasa, ya, yang tidak mempunyai kekuatan untuk bangkit. Seperti yang pernah disampaikan oleh sebuah teologi yang namanya death of theology, ya, atau dokteologi, bahwa Allah itu sudah mati, Yesus itu sudah bangkit, sudah mati. Seperti hanya tokoh-tokoh agama yang lain, dia tidak, yang mati tidak pernah bangkit, ya. Sehingga Yesus hanya sebuah simbol etika, simbol kasih, hanya sebuah simbol tetapi bukan sebuah kenyataan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Kristus menjadi penting. Karena ketika Kristus disalib dan mati dan dikubur dan tidak bangkit, maka artinya kematian Kristus itu hanya menebus dan tidak memberikan kepada kita apapun, ya. Jadi kalau seperti sebuah kendaraan kemudian dia dicuci tetapi tidak dimasukkan di dalam ruangan garasi yang teduh, dia tetap dibiarkan di luar kena debu, kehujanan dan sebagainya, dan akan kotor kembali. Nah, gambarannya seperti itu. Ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, kita ditebus dari kutuk dan semuanya. Tetapi kalau Kristus tidak dibangkitkan, itu sama halnya kita yang kotor, maka kita bisa kembali kotor. Yang sudah dibersihkan akan kembali menjadi kotor. Satu ayat di dalam 1 Korintus 15, di sana dikatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu, ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat yang ke-17. Jadi di sini memberikan sebuah gambaran kepada kita apa yang disampaikan oleh firman Allah, bahwa kebangkitan daripada Kristus itu mempunyai makna yang penting sekali. Makna yang penting di dalam kehidupan orang percaya. Karena kalau Kristus tidak dibangkitkan, sama halnya dengan yang lain seperti yang dikatakan oleh pemazmur, ya. Punya mata nggak bisa lihat, punya telinga nggak bisa dengar, punya mulut tidak bisa berbicara, punya tangan tidak bisa terulur, punya kaki tidak bisa berjalan. Karena apa? Posisinya mati. Tetapi kebangkitan daripada Kristus menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita berdoa bukan kepada Allah yang mati. Kita harus sadar bahwa Allah menyatakan dirinya melalui Yesus, melalui manusia Yesus, supaya manusia mengenal Allah, supaya manusia boleh melihat Allah yang hidup, Allah yang nyata. Kalau Yohanes 1:14, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, itu pernyataan firman Allah mengenai Yesus meskipun hanya 3,5 tahun. Dan kita harus sadar bahwa Yesus hadir di tengah-tengah lingkungan orang Yahudi. Karena ini sebagai sebuah pernyataan janji Tuhan, penolong, penebus, pembebas kepada umat pilihannya. Dan kita juga harus ingat
bahwa orang-orang Yahudi sampai dengan hari ini adalah orang-orang intelektual, para penemu-penemu yang ada sampai hari ini, dan para tokoh-tokoh kesehatan, tokoh-tokoh militer, tokoh-tokoh pencipta dan semuanya itu kebanyakan adalah orang Yahudi. Itu tidak bisa disangkal. Artinya kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka berada di kaum intelektual, kalau boleh saya katakan. Supaya apa? Kalau orang yang berbicara itu adalah orang intelektual, maka dalil-dalil daripada keberadaan Kristus itu akan disampaikan secara jujur. Seperti halnya yang disampaikan oleh Yosefus, seorang sejarawan Romawi, ya, yang menuliskan tentang keberadaan daripada Yesus, meskipun Yosefus tidak mengakui akan Yesus sebagai Tuhan. Tetapi dari catatan-catatan sejarah yang ditulis oleh Yosefus, maka jelas di sana Yosefus mengakui bahwa keberadaan Kristus 3,5 tahun dengan segala yang ada di sana sesuatu hal yang secara historis ada, yang secara historis pernah terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau berkunjung ke tanah Holy Land, ya, ke Israel, maka saudara akan melihat banyak peristiwa yang terjadi di sana. Tapi satu hal dari apa yang pernah saya dengar dari tour guide, ya, pemandu yang daripada Israel, beliau katakan bahwa yang ada sekarang ini terutama yang ada di tembok ratapan, ya, tembok-tembok di sekitar daripada Masjid Al-Aqsa dan Masjid Kubah Emas, itu adalah tembok yang berbeda-beda. Tembok yang berbeda-beda batunya, bentuknya, ukurannya, itu bukan karena disengaja, ya, tapi itu menunjukkan waktu kapan tembok itu dibangun. Jadi semakin tembok itu ke bawah, maka dia akan menunjukkan bahwa di tempat itu peristiwa yang terjadi itu benar-benar ada. Dan satu hal yang harus kita sadari, bahwa bukti-bukti arkeologi, bukti-bukti Alkitab yang ada di Israel selama perang salib dan selama Ottoman, ya, yang mengalahkan Konstantinopel, Turki, yang dulu adalah pusat daripada kekristenan timur, yang kemudian dikalahkan dan sekarang menjadi Muslim. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak situs-situs bersejarah yang penting di Israel berusaha untuk ditutupi, ya, bahwa seolah-olah peristiwa itu tidak ada. Dan dengan menutup dengan bangunan satu dengan yang lain, maka itu justru membuat rasa penasaran orang untuk tahu sebenarnya di tempat itu ada apa. Dan itu sebenarnya yang terjadi. Dan hari-hari ini ketika diadakan penggalian, semakin banyak bukti bahwa apa yang ada di Alkitab, yang tertulis di Alkitab itu benar adanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara mengenai kebangkitan daripada Tuhan, kita harus sadar bahwa berita bohong tentang kebangkitan adalah berita yang coba dimainkan oleh iblis, ya. Dan imam-imam sadar bahwa ketika Yesus itu benar-benar bangkit, maka pengaruh imam-imam itu akan kalah. Ketika Yesus hidup saja dan 3,5 tahun melayani saja, para imam-imam, orang Farisi, ahli Taurat, mereka sudah kalah pengaruh dengan Yesus. Apalagi sekarang Yesus dikubur, diberi metre, kalau tidak salah berat daripada batu yang menutup kubur Yesus itu lebih daripada 1 ton. Sudah bisa bayangkan batu 1 ton ketika dia digulingkan, maka itu sesuatu hal yang sangat mustahil untuk bisa dibuka oleh manusia biasa, ya. Bukan hanya ditutup dengan batu yang 1 ton lebih beratnya, tetapi ada meterai dari Romawi, ada tentara Romawi yang menjaga, ada tentara-tentara bait Allah yang menjaga. Jadi sangat mustahil kalau murid-murid Tuhan harus mencuri. Tetapi berita ini hendak diembuskan oleh iblis supaya apa? Supaya iman orang percaya itu menjadi goyah. Saudara, ketika seseorang berharap kepada orang mati, maka dia akan mendapatkan kehampaan. Ketika dia berdoa kepada orang mati, dia tidak akan mendapatkan jawaban.
Ketika dia memohon kepada orang mati, tidak ada sesuatu yang dia dapat. Dan ini yang coba dihembuskan oleh iblis. Supaya apa? Orang percaya tidak beriman kepada Yesus yang hidup. Orang percaya menjadi lemah, orang percaya menjadi khawatir, orang percaya menjadi takut. Seperti yang saya sampaikan berturut-turut minggu yang lalu, ketika para perempuan dia pergi ke kubur Yesus yang kosong, lalu dua orang yang ke Emmaus, ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, mereka tidak tahu. Dan kepada murid-murid yang ada di loteng Yerusalem, di mana mereka dalam ketakutan, yang dihembuskan oleh iblis adalah bahwa Yesus tidak bangkit, bahwa Yesus mati. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat ayah saya ketika beliau melayani di Tretes tahun 63 sampai 67, dan beliau yang merintis GBPS yang ada di Tretes, ya. Beliau katakan, jika beliau tidak mempunyai Allah yang hidup, jika beliau tidak mempunyai Tuhan yang hidup, sejak lama beliau sudah mati. Karena beliau katakan ketika zaman G30 PKI itu masih berkuasa, Partai Komunis Indonesia itu berkuasa, seringkali beliau mendapatkan ancaman, seringkali beliau mendapatkan teror, ya, karena beliau melarang jemaatnya untuk masuk di dalam Partai Komunis Indonesia. Dan beliau selalu katakan, jika waktu itu Tuhan tidak melindungi ayah, Tuhan tidak menolong ayah, maka ayah sudah mati. Tetapi sejarah berbicara lain, dengan caranya Tuhan Partai Komunis Indonesia boleh lenyap. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keberanian seperti ini yang harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Ketika saudara dalam kesesatan, ketika saudara dalam lembah kekelaman, ketika saudara dalam masalah dan persoalan, saudara tidak akan datang ke kubur dan menangis, iya, meminta tolong kepada siapa di sana. Tetapi saudara mempunyai Yesus yang sudah bangkit. Ya, Yesus yang bangkit, Yesus yang melihat, Yesus yang bangkit, Yesus yang mendengar, Yesus yang bangkit, Yesus yang berbicara, Yesus yang bangkit, Yesus yang mampu mengangkat seberat apapun beban yang tidak bisa saudara angkat, Yesus sanggup mengangkatnya. Dan saudara mendapatkan kelegaan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan pernah sedetik pun di dalam kehidupan kita untuk kita lemah, karena saudara punya Tuhan yang kuat. Jangan sedetik pun kita khawatir, jangan sedetik pun kita takut. Iblis usaha membuat kita takut, membuat kita tidak percaya, membuat kita lemah. Tetapi dengan keyakinan yang kuat bahwa kita mempunyai Tuhan yang hidup, yang sudah bangkit, maka ketakutan itu akan disingkirkan, kelemahan itu akan disingkirkan, ketidakpercayaan itu akan disingkirkan, dan saudara boleh mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Satu hal yang mau saya katakan, ketika dalam hidup ini kita percaya kepada Yesus yang hidup, maka saudara akan berjalan tidak dengan kepala yang tertunduk. Saudara akan berjalan dengan kepala yang menengadah, karena ada sebuah kepastian di sana, ada sebuah pengharapan di sana, bahwa ketika hidup kita ada di tangan Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan itu akan menjadi milik kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau belajar di dalam firman Allah, bagaimana orang-orang bapak-bapak beriman, orang-orang beriman yang ditulis di sana, begitu berani dia beriman kepada Tuhan. Satu hal yang seringkali saya sampaikan adalah contoh mengenai Ishak yang ada di Gerar. Kenyataan, fakta, dan iman sangat jauh berbeda. Kenyataan yang dilihat oleh Ishak, fakta yang dilihat oleh Ishak adalah tanah yang kering, tanah yang tidak memberikan masa depan, tanah yang tidak memberikan kehidupan. Tetapi iman Ishak, aku akan memberkati engkau, Tuhan akan memberkati. Fakta, realita sangat berbanding terbalik dengan iman. Iman mempercayai ada kuasa, iman mempercayai ada pertolongan, iman mempercayai ada berkat. Tetapi fakta seringkali membawa kepada kita tidak ada pertolongan, tidak ada berkat, yang ada ketakutan. Tapi kita lihat
Ishak memilih hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika Ishak melakukan segala sesuatunya saat dia ada di Gerar, Ishak melakukannya dengan iman. Orang yang melakukan dengan iman, dia tidak melihat benih itu ditabur di tanah yang tandus. Tetapi Ishak orang yang beriman, dia melihat bahwa benih yang ditabur itu adalah benih yang diberkati oleh Tuhan. Ketika Ishak menabur dengan benih yang diberkati oleh Tuhan, itu adalah pernyataan iman Ishak. Dan ketika benih itu ditabur, Ishak percaya benih yang ditabur itu pasti tumbuh. Ini adalah iman pernyataannya Ishak. Dan Ishak percaya ketika benih yang ditabur di tanah yang tandus itu akan menjadi benih yang menghasilkan buah. Ini pernyataan iman Ishak. Dan betul, pada masa yang tidak berubah adalah masa menuai. Jadi antara menabur dan menuai taruhlah 4 bulan secara umum, dan itu yang terjadi kepada Ishak secara umum. Tetapi bedanya, benih Ishak bukan benih yang ditabur di tanah yang subur, tapi tanah yang tandus, di tanah yang kering, ya, di tanah yang tidak ada air. Tetapi Ishak menuai 100 kali lipat. Mujizat yang paling besar dalam kehidupan kita ketika kita mampu melakukan sesuatu yang menurut orang kita tidak mampu melakukan. Seperti yang saya kirim, quotes yang saya kirim untuk Bapak Ibu Saudara, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Kuasa kebangkitan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Kuasa kebangkitan adalah penghiburan yang menguatkan. Kuasa kebangkitan adalah kekuatan di luar batas kemampuan daripada kita. Karena ketika Yesus mati, itulah manusiawi kita. Suatu saat kapanpun mati. Tetapi kebangkitan Yesus mau menyatakan bahwa semua kutuk-kutuk yang ada di dalam dunia ini sudah ditanggung oleh Yesus, dan yang ada sekarang adalah kemenangan dan kemenangan. Itulah pengharapan kita, saudara. Jangan menjadi takut, jangan menjadi lemah. Saya akan akhiri dengan satu kutipan dari Polikarpus. Ya, Polikarpus itu adalah seorang uskup di Smyrna. Dan Polikarpus adalah murid daripada Rasul Yohanes, dan kurang lebih dia mati sekitar tahun 150, dan Yohanes meninggal kurang lebih tahun 90 lebih. Ya, jadi artinya ketika Polikarpus menjadi murid daripada Yohanes, Polikarpus masih cukup muda, dan itu luar biasa. Dan di sana dikatakan, ya, ketika Gubernur Romawi itu berusaha agar Polikarpus menyangkali Kristus dan mengakui Kaisar sebagai Tuhan supaya dia bisa diselamatkan, Polikarpus berdiri dan berkata, selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Tuhan dan dia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci raja yang telah menyelamatkanku? Dan dalam kisahnya selanjutnya, Polikarpus dia diikat, ya, lalu kemudian dia dibakar. Dan yang menarik di sana dia dikatakan pada sebuah tiang, dan ada sebuah kesaksian yang dikatakan menurut seorang saksi mata bahwa Polikarpus ketika dibakar badannya tidak termakan api. Ia berada di tengah, tidak seperti daging yang terbakar, tetapi seperti roti di tempat pemanggangan, atau seperti emas atau perak yang dimurnikan di atas tungku perapian. Kami mencium aroma yang harum seperti wangi kemenyan atau rempah mahal. Ketika seorang algojo menikamnya, darah yang mengalir memadamkan api itu. Ini kisah daripada Polikarpus, seperti halnya Stefanus. Jadi kuasa kebangkitan itu membuat seseorang berani menghadapi hidup hari ini dan berani menghadapi hidup yang akan datang. Kebangkitan Kristus menjamin dalam kehidupan saudara bahwa Immanuel itu, ketika kita ada dalam dunia ini, kita hidup untuk Tuhan. Dan karena hidup kita adalah hidup untuk Tuhan, maka Immanuel itu akan menyertai. Ya, jangan sedetik pun, sesaat pun kita menjadi lemah, karena kita mempunyai Tuhan yang hidup.
Tidak sekedar Tuhan yang hidup, tetapi ketika kita beriman kepadanya, Tuhan mampu membalikkan keadaan. Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan, itu yang Tuhan nyatakan. Sore hari ini jangan menjadi lemah dengan situasi dan kondisi yang ada, tetapi teruslah berjalan dengan sebuah pengharapan, saya mempunyai Tuhan yang hidup. Teruslah berjalan dengan sebuah pernyataan, Tuhanku yang hidup pasti akan menolongku. Tuhanku yang hidup pasti akan memulihkanku. Tuhanku yang hidup pasti menyembuhkanku. Tuhanku yang hidup itu pasti akan menolong aku. Tuhanku yang hidup itu akan selalu memulihkan dalam hidupku. Dan Tuhanku yang hidup itu akan selalu membuat yang mustahil bagiku tidak mustahil baginya. Dinyatakan setiap hari sampai kita boleh pulang ke rumah Bapa yang kekal. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita